Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pelatih AC Milan Sergio Conceição kemungkinan akan tergoda mengganti sistem untuk pertandingan Serie A di akhir pekan nanti melawan Hellas Verona. Kesalahan Mike Maignan di menit ketiga membuat Igor Paixão berhasil membawa Feyenoord unggul 1-0 di The Kuip pada Kamis dini hari kemarin, yang berarti Rossoneri kini harus bekerja keras pada leg kedua minggu depan di San Siro. Mike Maignan beserta 4 pemain bintang Milan, yakni Rafael Leao, João Felix, Christian Pulisic, dan Santiago Gimenez mendapat kecaman pasca kekalahan dari Feyenoord. Kondisi ini membuat beberapa laporan menyebut jika sejumlah media mengklaim Rossoneri kemungkinan akan mengubah formasi menjelang pertandingan melawan Hellas Verona dalam upaya untuk kembali ke jalur kemenangan. Karena formasi 4-2-3-1 tidak selalu berhasil untuk Sergio Conceição selama waktunya di Milan, media Calciomercato.com memperkirakan bahwa ia mungkin tergoda untuk beralih ke formasi 4-3-3 untuk pertandingan Verona di Serie A akhir pekan nanti. Jika itu terjadi, maka salah satu dari Fantastic Four kemungkinan besar harus dicoret. Posisi Gimenez sebagai penyerang tengah relatif aman, yang berarti salah satu dari Leao, João Felix atau Christian Pulisic harus dicoret dari daftar pemain utama. AC Milan butuh kemenangan di Serie A setelah hanya berada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan 38 poin. Mereka masih menyimpan satu laga melawan Bologna yang ditunda karena banjir bandang di Emilia Romagna. Bek kanan AC Milan Kyle Walker menyerukan kepada pendukung AC Milan untuk memberikan dukungan penuh saat timnya menghadapi Feyenoord di leg kedua playoff Liga Champions di San Siro pekan depan. Milan harus bangkit setelah menelan kekalahan 1-0 di leg pertama di The Kuip tengah pekan ini. Bukan hasil yang kami inginkan, tetapi semua harus diperjuangkan pada leg kedua pada hari Selasa dan kami membutuhkan kalian semua, tulis Kyle Walker. Kyle Walker menilai dukungan dari San Siro bisa menjadi faktor kunci bagi Milan untuk membalikan keadaan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kini, semua mata tertuju pada Sergio Conceição dan pasukannya untuk membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di Liga Champions. Theo Hernandez yang merupakan salah satu pemain kunci AC Milan dalam beberapa musim terakhir kini menghadapi masa-masa sulit yang dapat mempengaruhi masa depannya di klub. Performanya yang tidak konsisten musim ini telah menjadi sorotan dengan kritik datang dari berbagai pihak termasuk dari media dan para penggemar. Tercatat di musim ini, Theo Hernandez terlihat jauh dari performa terbaiknya yang membuatnya menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia. Dalam pertandingan melawan Feyenoord, ia kembali menunjukkan penampilan yang mengecewakan, mendapatkan salah satu nilai terendah dari media Gazzetta dello Sport. Beberapa faktor yang menjadi sorotan yakni kurangnya konsistensi pada dirinya. Theo Hernandez memang sering tampil gemilang di beberapa pertandingan, namun di sebagian besar musim ini ia telah gagal menunjukkan kualitas yang diharapkan dari salah satu pemain yang memiliki gaji tinggi di klub. Kemudian keputusan gaya hidupnya juga menjadi sorotan. Penampilan dengan rambut merah muda saat melawan Feyenoord menjadi simbol dari fokusnya yang dianggap lebih pada estetika daripada performa di lapangan. Dan yang paling nampak ialah kemunduran dalam permainannya, di mana Theo Hernandez yang dulu dikenal sebagai pemain visioner dengan kemampuan menyerang yang luar biasa, kini terlihat ragu-ragu dan tidak mampu mengambil keputusan yang tepat di lapangan. Saat ini salah satu isu utama yang dihadapi Theo Hernandez adalah negosiasi kontrak barunya dengan AC Milan.
Pemain asal Perancis itu meminta kenaikan gaji hingga 7 juta euro per musim, angka yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Milan saat ini, terutama mengingat performanya yang menurun. Dengan situasi ini, peluang Theo Hernandez untuk mendapatkan kontrak baru semakin kecil. Media Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa AC Milan tidak memiliki niat untuk memenuhi tuntutan tersebut yang membuka kemungkinan besar bagi Theo untuk meninggalkan klub. Penurunan performa Theo Hernandez tidak hanya berdampak pada hubungannya dengan Milan, tetapi juga pada nilai pasarannya. Setiap penampilan buruk membuat nilai transfernya semakin menurun yang dapat mempersulit i rossoneri untuk mendapatkan pengganti yang sepadan jika mereka memutuskan untuk menjualnya. Namun, media Gazzetta menyebut bahwa Theo Hernandez tampaknya ditakdirkan untuk mengubah suasana, mengindikasikan bahwa pintu keluar dari San Siro semakin dekat. Mantan gelandang dan direktur AC Milan Zvonimir Boban meminta Sergio Conceição agar menentukan susunan pemain yang lebih mapan dan pasti. Diketahui jika AC Milan dikalahkan 1-0 di Belanda pada hari Kamis dini hari lewat gol tunggal tendangan Igor Paisao di menit ketiga. Banyak pihak yang beranggapan jika tendangan tersebut seharusnya bisa ditepis oleh kiper Mike Maignan. Sebelumnya ada kegembiraan melihat 4 pemain utama Milan, Rafael Leao, João Felix, Christian Pulisic, dan Santiago Gimenez bermain bersama dalam satu tim untuk pertama kalinya. Tetapi unit penyerang baru itu juga kesulitan untuk berkembang. Mantan gelandang dan direktur AC Milan Zvonimir Boban yang bertugas sebagai pundit di Sky Sport Italia mengaku belum memahami Milan dan dia meminta agar Sergio Conceição lebih konsisten dalam menentukan susunan pemain awalnya. Kami belum benar-benar memahami Milan sejak awal musim. Mereka masih tim tanpa identitas, ide atau pengetahuan tentang cara menangani pertandingan sulit melawan lawan yang terorganisir dengan baik. Beruntung laga hanya berakhir dengan skor 1-0. Sejak awal musim, saya tidak berpikir Milan bermain dengan tim yang sama lebih dari 2 kali berturut-turut. Ia perlu memilih tim yang mapan dengan sedikit perubahan, tergantung pada lawan, ujar Zvonimir Boban. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.